Di sini saya akan menjelaskan sebuah contoh perhitungan ekspektasi variabel acak yang merupakan fungsi dari sebuah variabel acak yang lain. Jadi di sini sebagai contoh saya mempunyai variabel acak X dengan PMF Px, ya. Oke. Kemudian nilai X di sini saya berikan yaitu 0, 1, dan 2 sebagai contoh. Oke, sedangkan PMF-nya adalah probabilitas pada saat X sama dengan 0 itu adalah setengah. Kemudian probabilitas pada saat X sama dengan 1 itu sama dengan seperempat. Dan probabilitas X sama dengan 2 adalah seperempat. Jadi ini merupakan PMF yang valid karena penjumlahan dari PMF untuk setiap nilai X adalah 1, yaitu setengah tambah seperempat sama dengan 1. Nah, kemudian saya definisikan variabel acak lain, yaitu Y, yang merupakan fungsi dari variabel acak X. Di sini saya ambil contoh Y itu sama dengan X kuadrat. Nah, jadi pada slide sebelumnya ini adalah fungsi dari variabel acak X atau Gx. Jadi Y sama dengan Gx, di mana fungsi G di sini didefinisikan sebagai X kuadrat. Jadi ini adalah hubungan antara variabel acak Y dan variabel acak X. Nah, di sini kita ingin menghitung ekspektasi dari Y, variabel acak Y. Dan ini bisa dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama adalah dengan menjumlahkan semua nilai variabel acak Y dengan PMF-nya. Oke, akan tetapi pada tahap ini kita belum tahu ya cara menghitung PMF-Y berdasarkan PMF dari X. Dan ini akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Nah, cara yang kedua adalah dengan menggunakan rumusan ekspektasi dari Y adalah Gx, ya karena Y adalah Gx, dikalikan dengan PMF dari X. Oke. Nah, jadi kita akan menggunakan cara ini untuk menghitung ekspektasi dari Y. Sekarang, mari kita evaluasi rumusan ini untuk setiap nilai X dan PMF yang berhubungan. Kita mulai dari PMF dengan nilai X yang pertama yaitu X sama dengan 0 dikalikan dengan fungsi dari Gx. Jadi ini saya jabarkan dulu. Ini sama dengan sigma dari Gx adalah X kuadrat. Oke, dikalikan dengan PMF dari X. Oke, jadi kita mulai ini penjumlahannya dilakukan untuk setiap nilai X. Oke, kita mulai dari nilai X yang pertama yaitu 0. Kemudian kita kuadratkan berdasarkan rumusan ini. Oke, dikalikan dengan PMF pada saat X sama dengan 0. Ditambahkan dengan nilai X berikutnya, yaitu 1. Kemudian kita kuadratkan, karena Y sama dengan X kuadrat, dikalikan dengan PMF dari X, pada saat X sama dengan 1. Ditambahkan dengan nilai X berikutnya, yaitu yang terakhir, yaitu 2. Dikuadratkan berdasarkan rumus ini, dikalikan dengan PMF pada saat X sama dengan 2. Kemudian kita masukkan nilai PMF untuk setiap nilai X. Jadi di sini kita mempunyai 0, kuadrat sama dengan 0, dikalikan PMF pada saat X sama dengan 0 itu setengah. Ditambah 1 kuadrat sama dengan 1, dikalikan PMF pada saat X sama dengan 1, yaitu seperempat. Ditambahkan dengan 4, yaitu 2 kuadrat, dikalikan dengan PMF pada saat X sama dengan 2, yaitu seperempat. Dengan demikian kita mempunyai 0, 0 kali setengah sama dengan 0, ditambah dengan 1 dikali seperempat sama dengan seperempat, ditambah 4 kali seperempat sama dengan 1. Dengan demikian,
ekspektasi dari Y adalah 5/4. Jadi saya harap melalui contoh sederhana ini, mahasiswa bisa mengerti bagaimana menghitung ekspektasi dari sebuah variabel acak yang merupakan fungsi dari variabel acak yang lain. Jadi pada contoh ini kita telah menentukan ekspektasi dari variabel acak Y yang merupakan fungsi dari variabel acak X. Pada contoh kali ini, kita mempunyai definisi variabel acak X dan PMF-nya sama dengan pada contoh sebelumnya. Akan tetapi, sekarang variabel acak Y mempunyai hubungan yang linear atau affine terhadap variabel acak X. Sebagai contoh di sini Y sama dengan 0,4 X ditambah dengan 2. Jadi di sini 0,4 dan 2 merupakan konstanta. Oke, jadi bukan merupakan variabel acak. Nah, di sini kita menggunakan sifat yang sudah kita bahas pada slide sebelumnya, yaitu apabila kita mempunyai variabel acak X dan kita ingin menghitung ekspektasi dari alfa dikalikan X ditambah beta, di mana alfa dan beta adalah konstanta, maka ini sama dengan alfa dikalikan ekspektasi dari X ditambah dengan beta. Dan kita lihat bentuk ini ya, sama dengan bentuk hubungan antara Y dan X yang ada pada persamaan ini. Dengan demikian, ekspektasi dari Y ya, ini sama dengan ekspektasi dari, ya kita substitusikan hubungan Y dan X, yaitu 0,4X ditambah 2. Oke, kemudian kita bisa menggunakan hubungan ini, di mana di sini alfa sama dengan 0,4 dan beta adalah 2. Dengan demikian kita peroleh 0,4 dikalikan ekspektasi dari X ditambah 2. Nah, ekspektasi X dengan mudah bisa kita hitung karena kita sudah mempelajari bagaimana cara menghitung ekspektasi dari X, yaitu penjumlahan semua nilai X dikalikan dengan, ini notasinya seperti ini, nilai X dikalikan PMF dari X. Yaitu, kita mulai dari nilai X yang pertama, 0, kemudian PMF-nya adalah setengah, kemudian berikutnya X sama dengan 1, PMF-nya adalah 1/4, kemudian berikutnya adalah X sama dengan 2, PMF-nya adalah 1/4. Demikian kita mempunyai 0 ditambah dengan 1/4 ditambah dengan 2/4 sama dengan 3/4. Dan nilai ini kita substitusikan pada persamaan ini, sehingga ekspektasi dari Y adalah 0,4 dikalikan 3/4 ditambah 2. Oke, dan para mahasiswa bisa mencek berapa hasil perhitungan ini. Jadi saya harap melalui contoh ini, mahasiswa bisa menghitung ekspektasi dari Y apabila hubungan Y dan X bersifat linear atau affine function, ya, fungsi affine.